Bab 631 banding 639 kekuatan supernatural Tang San dihapuskan. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, nada bicara yang sangat besar. Sebelum Bo Saixi dan HNV menjawab percakapan, sebuah celah kekosongan muncul di depan Tang San, dan Chu Qin berjalan keluar dari sana bersama semua orang. Chu Qin, Bo Saixi, Hai Nui dan Tang San berteriak bersamaan. Bo Saixi, Hai Nui terkejut, dan Tang San sangat marah. Kau sangat beruntung. Chu Qin menatap Tang San dengan mengejek, menghapus tanganmu, bukan saja kau tidak mati, kau menjadi pendeta. Tang San tidak mendengar kata, pendeta, dengan jelas. Ia menatap Chu Qin dan berkata dengan galak, Chu Qin, akhirnya aku melihatmu. Kau membunuh ayahku, kakekku, merampok ibuku, bibiku, aku hari ini, hutang baru dan akun lama, melunasinya denganmu. Hari ini, tidak ada gunanya berapa banyak dari kalian datang ke sini, karena aku sudah menjadi dewa. Pada saat ini, Tang San tinggal di benua Douro selama 20 tahun lebih lama daripada Chu dan Qin, jadi Tang Yuehua belum mengenali Tang San. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong, tembak saja. Suara Tang San jatuh, dan sebuah pedang hitam pekat muncul di tangannya. Alat dewa, sepertinya pengalamanmu tidak buruk. Chu Qin tersenyum tipis. Lebih sulit untuk mati saat kau mati, Chu Qin, datanglah untuk membayar nyawamu. Tang San sangat bersemangat saat ini, dan dia akhirnya bisa membalas dendam. Begitu suara Tang San jatuh, ke-10 cincin roh di bawah kakinya langsung berputar, dan pedang hitam di tangannya menebas langsung ke Chu Qin. Dapat dilihat bahwa dalam sekejap, langit ditutupi dengan lapisan ungu samar, dan pedang hitam Tang San juga ditutupi oleh petir ungu. Saya melihat bahwa Tang San memegang guntur ungu dan pisau hitam dan menebas Chu Qin dengan ganas. Namun, di detik berikutnya, kaki Tang San terpeleset dan dia berlutut tepat di depan Chu Qin. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Ini caramu membalas dendam, berlutut dan meminta maaf. Chu Qin melipat tangannya dan tersenyum menghina. Wajah Tang San tiba-tiba menjadi sangat jelek. Awalnya, lengannya terluka, dan dia dibuang ke laut oleh Raja Paus Iblis dari Laut Dalam. Kemudian, dia tiba di sebuah pulau misterius, di mana ada jiwa yang hancur. Kemudian Tang San mengetahui bahwa itu adalah jiwa binatang purba, naga kaca bertanduk. Oleh karena itu, Tang San menerima warisan Qi Yuli dan menanggung banyak rasa sakit sebelum akhirnya dengan enggan menerobos batas dewa. Tang San berpikir bahwa di benua ini, keberadaan dewa tidak ada habisnya, jadi hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan Bo Saixi terlebih dahulu. Ini, berpura-pura, dengan Chu Qin, membunuh kaki tangan kakeknya, dan kemudian pergi untuk membunuh. Membalas dendam pada Chu dan Qin. Tapi dia tidak menyangka bahwa yang dia lihat adalah Chu Qin, tapi hasilnya seperti ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tahu bahwa sama sekali tidak mungkin kakinya terpeleset, pasti Chu Qin diam-diam melakukan hal yang tidak senonoh. Jika kamu ingin meminta maaf, aku tidak akan menerimanya. Chu Qin berkata dengan mata dingin, berani mengalahkan ide wanitaku, kurasa kamu punya beberapa hari hidup kali ini. Ah, Tang San langsung melompat dengan marah ketika dia mendengar kata-kata itu, pedang hitam di tangannya membesar berkali-kali, dan itu menebas langsung ke dahi Chu Qin. Namun, Chu Qin hanya mengulurkan satu jari dengan samar, dan Tang San benar-benar pingsan dengan pisau. Pedang hitam itu juga hancur berkeping-keping saat ini. Orang ini sangat menyedihkan, siapa dia? Ning Rongrong bertanya, siapapun dia, berani memprovokasi Chu Qin, dia sudah mati. Xiao Hu menjawab, tidak, tidak, tidak. Tang San berteriak dengan panik, melihat pedang hitam yang hancur. Dia tidak percaya bahwa setelah dia menjadi dewa, Chu Qin mampu menekannya dengan cara ini. Sang Buddha marah pada Tang Lian. Tang San sangat marah dan melemparkan nirwana yang telah lama tersembunyi ke Chu Qin. Dalam sekejap, teratai besi raksasa mekar di depan Chu Qin. Hasilnya juga sia-sia. Sang Buddha itu membuat Tang Lian marah, dan kerja keras Tang San selama 20 tahun, bahkan sebelum menyentuh Chu Qin, langsung tersedot ke telapak tangannya oleh Chu Qin. Kembalikan padaku, berikan Tang Lian kemarahan Sang Buddha, dan kembalikan padaku. Tang San berteriak dengan memilukan. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dan bergerak ke depan Tang San, menyapu kakinya, dan langsung mematahkan kakinya,
dan segera lengannya berputar, dan tulang-tulang tangannya juga patah. Pada saat yang sama, telapak tangan Chukin diletakkan di atas kepala Tang San. Dalam sekejap, energi di tubuh Tang San seperti memompa air, dan Chukin benar-benar ditarik menjauh. Melihat pemandangan ini, semua wanita memalingkan muka. Dengan rasa sakit patah tulang dan hilangnya kekuatan ilahi, Chukin langsung memuntahkan darah dan pingsan. Hippocampus, lempar dia ke laut. Chukin menatap Haima Doulo dan berkata, jika memang begitu, dia masih bisa hidup, dan dia akan dianggap mati. Pertahankan Tang San dan teruslah bermain, jika tidak, Chukin akan kehilangan kesenangannya. Baik, Dewa Laut. Kuda Laut Doulo menjawab dengan hormat, dan segera melilit Tang San dan terbang ke kedalaman laut. Chukin menepuk telapak tangannya dan berjalan di depan para wanita. Chukin, siapa orang ini? Bagaimana perasaanku, di mana aku pernah melihatnya? Xiao Hu bertanya, bagaimana kamu bisa melihatnya? Chukin berkata dengan sengaja, dia hanyalah dewa di laut. Dewa laut, mengapa aku tidak tahu? Tanya Posei. Sisi, bagaimana mungkin kau tahu segalanya? Chukin tersenyum, jangan bicarakan ini, kita bisa kembali ke alam dewa. Wajah Tang Yuehua sedikit berubah. Ia tampaknya mengenali orang yang dipukuli oleh Chukin, tetapi ia tidak yakin. Chukin merasakan pemandangan ini dan hendak berbicara. Oh ya, kau bisa kembali lagi. Pada saat ini, Bai Xiu berkata dengan gembira. Xiu, mengapa kau begitu bersemangat? Ziji bertanya, karena udara di benua Douro masih berbau tidak sedap. Bai Xiu menjawab, Xiu benar. Chukin mengambil kesempatan untuk tersenyum kembali. Ayo pergi, benua Douro, itu bukan milik kita lagi. Bagus, semua orang menjawab. Setelah itu, Chukin menggunakan kekuatan pusat para dewa untuk memindahkan semua orang ke para dewa. Apakah ini alam dewa? Ning Fengzi, Jian Bondouro dan yang lainnya terkejut ketika mereka pertama kali tiba. Mereka merasa seperti mimpi. Mereka telah membayangkan pemandangan naik ke alam dewa. Mereka tidak menyangka semuanya begitu tiba-tiba dan sunyi. Ya, Chukin mengangguk dan berkata, hidup, kalian bawa para senior untuk memilih posisi dewa yang cocok. Di masa depan, para senior, kalian akan tinggal di sini selamanya. Bagus, semua orang menjawab serempak. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Chukin memanggil semua gadis dan datang ke posisi sentral alam dewa. Chukin, mengapa kamu memanggil kami ke sini? Xiao Hu bertanya, kehidupan mengatakan bahwa ibu kota asal akan segera dibuka dalam 2 hari ini, dan aku akan membawamu untuk melihat dunia. Chukin tersenyum ringan. Kota asal, gadis-gadis itu terkejut serempak. Mereka telah mendengar tentang tempat ini berkali-kali. Mereka telah lama ingin melihat salah satu planet perdagangan terbesar di alam semesta ini. Ya, Chukin mengangguk, hidup, kau bisa memberitahu semua orang tentang ibu kota asal. Baiklah, Raja Kehidupan berkata, sambil tersenyum, ibu kota asal, tahun-tahun keberadaan di kehampaan alam semesta tidak lagi mengejar. Sejak keberadaan para dewa, itu sudah ada. Ibu kota asal terdiri dari 4 negara adidaya di sudut barat daya alam semesta kita. Berorganisasi untuk bergiliran memerintah. Pemerintahan tahun ini, giliran alam dewa Jiulong. 4 organisasi super yang mana? Bai Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. 9 Dewa Naga, Paviliun Dewa Tianbao, Liga Perang Dewa Gila, dan organisasi paling misterius yang dikenal sebagai SNAP. Raja Kehidupan menjelaskan. Gadis-gadis itu terkejut ketika mendengarnya, dan Wang Qiwer bertanya, kakak hidup, organisasi super, apakah ada yang unik? Apakah mereka memiliki dewa tertinggi? Raja Kehidupan menggelengkan kepalanya, dewa tertinggi, hanya ada dalam legenda. Keempat organisasi super ini terdiri dari puluhan hingga 100 galaksi. Setiap organisasi memiliki ratusan raja dewa, tetapi tidak ada dewa tertinggi. Bahkan jika itu adalah setengah kaisar, tampaknya tidak ada yang namanya dewa tertinggi setengah langkah, jadi kekuatan tempur Chu dan Qin sudah cukup untuk menjadi yang teratas dari 4 organisasi super. Dan kekuatan tempur Naer, Xiao Jin, dan Phoenix, di antara mereka, juga merupakan yang teratas dari piramida. Seperti keberadaan, wow, semua gadis menunjukkan senyum tulus mereka. Masing-masing dari mereka sangat mencintai Chukin. Semakin kuat Chukin, semakin aman dan bersemangat mereka secara alami. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun ketika saatnya tiba,
kata Chukin, namun, jangan berlarian, jika tidak, akan sulit bagiku untuk menemukanmu. Baiklah, kita tidak akan berlarian. Ning Rongrong menjawab, terutama kamu, Rongrong, begitu kamu melihat sesuatu yang indah, kamu tidak akan bisa berjalan. Chukin menatap Ning Rongrong dan tersenyum. Aku akan menahan diri, kata Ning Rongrong. Tidak apa-apa, Chukin, aku akan menarik Rongrong sekuat tenaga, dan aku tidak akan membiarkannya berkeliaran. Xiao Wu berjanji, menepuk dadanya. Jangan bercanda, ibu kota asal tidak sesederhana itu. Itu adalah campuran ikan dan naga. Jika mereka dipisahkan, sulit ditemukan. Raja Kehidupan berkata, terutama, jangan sentuh aturannya, kalau tidak kita akan diusir, pergilah. Aturan apa? Raja Kehidupan tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangan gioknya. Di tangan para wanita, lembaran perkamen muncul di mana banyak aturan ibu kota asal dicatat. Begitu banyak, semua gadis terkejut. Bagaimanapun, ini adalah organisasi kosmik dengan sedikit aturan. Bukankah akan berantakan? Chukin tersenyum. Tapi aku telah melihat aturan di atas. Yang terpenting adalah kamu tidak dapat bergerak di ibu kota asal, kamu juga harus pergi ke arena khusus. Jadi, Xiao Jin, jangan pergi. Ah, Raja Naga Emas mengerutkan kening, saudara Chukin, aku ingin pergi. Kamu tetaplah di alam dewa, jawab Chukin, setiap senior berada di alam dewa, dan alam dewa tidak dapat ditinggalkan tanpa yang kuat. Ini adalah tugas yang sangat penting. Kalau begitu, biarkan Phoenix tetap tinggal. Raja Naga Emas menatap Phoenix dan berkata, Xiao Jin, patuhlah, tetaplah. Gu Yuena mematahkan jarinya dan menatap Raja Naga Emas dengan tatapan samar. Oh, Raja Naga Emas berkata tanpa daya. Baiklah, aku siap untuk mengaktifkan pusat alam dewa, dan semua orang akan berdiri bersama. Teriak Chukin. Setelah ini, kekuatan pusat para dewa mendarat, memindahkan semua orang menjauh dari para dewa. Chukin dan yang lainnya masuk ke dalam kehampaan, di mana Chukin melepaskan sebuah kapal perang putih. Kapal perang ini ditangkap di galaksi Katode dan merupakan yang paling berharga dari semua kapal perang. Menurut Raja Kehidupan, seluruh badan kapal perang ini terbuat dari kristal energi nuklir dewa. Di bawah tarikan kekuatan misterius, kapal perang putih itu melesat ke kedalaman alam semesta dengan kecepatan yang ekstrim. Awalnya, untuk pergi ke ibu kota asal, perlu melintasi beberapa galaksi, tetapi ketika ibu kota asal terbuka, akan ada beberapa saluran antar bintang yang memancar ke galaksi-galaksi yang dipilih. Raja Kehidupan menjelaskan, akhir dari lorong antar bintang ini adalah ibu kota asal. Saluran antar bintang, Bibi Dong berkata, membangun saluran seperti itu seharusnya membutuhkan energi yang sangat kuat. Secara teori, memang begitu. Raja Kehidupan menjawab, namun, ibu kota asal memiliki gunung khusus dan misterius yang dapat mendukung kekuatan seperti itu. Gunung, Chu dan Qin berkata dengan ragu. Ya, Raja Kehidupan menjawab, berbicara tentang gunung, itu seharusnya adalah wadah pemandu jiwa dengan tampilan seperti gunung. Itu seharusnya adalah teknologi pemandu jiwa antar bintang yang unik untuk peradaban super terorganisasi mereka. Wow, jika aku bisa menguasai teknik ini, itu akan hebat. Lan Jing'er iri. Teknologi pemandu jiwa semacam ini, itu tidak akan menyebar, dan konsumsinya sangat besar. Setiap perangkat pemandu jiwa antar bintang membutuhkan kristal energi inti dewa yang tak ternilai, dan hanya organisasi super ini yang memiliki kemampuan untuk membelinya. Raja Kehidupan berkata, namun, berbeda jika berkembang menjadi bintang dewa. Kehidupan, bintang dewa, apa istimewanya? Bukankah itu dewa utama produksi massal? Tanya Chukin. Bintang dewa adalah sesuatu yang dikejar oleh seluruh alam semesta. Raja Kehidupan menjawab, saya hanya tahu bahwa dewa utama dapat diproduksi secara massal, tetapi menurut legenda, bintang dewa akan menghasilkan objek dengan energi 10.000 kali lipat dari kristal energi nuklir dewa. Cukup untuk memuaskan teknologi bimbingan jiwa antar bintang manapun. 10.000 kali lipat, tidak mungkin, energi kristal energi nuklir ilahi sudah sangat besar. Gu Yuena bertanya-tanya, zat macam apa yang dapat membawa energi sebesar itu? Jadi saya tidak tahu, itu hanya legenda. Raja Kehidupan menjawab, saya benar-benar ingin melihat, seperti apa planet misterius ini. Posei bertanya dengan rasa ingin tahu. Akan ada kesempatan, kata Chukin datar. Ini adalah tujuannya, benarkah?
Para wanita berkata dengan heran. Butuh waktu sekitar 2 hari untuk pergi ke ibu kota asal. Selama waktu ini, semua orang akan tinggal di kapal perang. Pada saat ini, Raja Kehidupan berkata. Chukin menunjukkan senyum tipis. Dia tahu bahwa Raja Kehidupan mengalihkan topik pembicaraan agar tidak terlalu malu. Faktanya sama saja. Raja Kehidupan tahu betapa sulitnya bagi seorang dewa untuk mengetahui bahwa alam semesta telah ada setidaknya selama beberapa miliar, puluhan miliar tahun, dan hanya ada sedikit dewa yang lahir. Kemungkinan seperti itu benar-benar terlalu kecil, terlalu kecil. Baiklah, Ziji Erlong, kalian masih bertanggung jawab untuk mengalokasikan kamar. Chukin menatap Ziji dan Liu Erlong. Kakak, ikut kami. Ziji dan Liu Erlong, bersama mereka, berjalan ke kabin. Hanya saja, masih ada burung Phoenix yang tersisa. Philadelphia, mengapa kalian tidak pergi? Tanya Chukin. Aku ingin mengikuti Tuan, jawab Phoenix. Tidur denganku, tanya Chukin dengan bingung. Phoenix menggelengkan kepalanya, aku tidak perlu tidur, tetapi aku bisa menjaga sisi tuanku. Kalian tidak bisa mengalahkanku dalam 2 hal ini. Chukin tersenyum dan berkata, tidurlah. Lagi pula, sudah berapa kali kau bilang, jangan panggil tuanku, panggil saja aku Chukin. Baiklah, kata Phoenix, berbalik dan pergi. Chukin tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Meskipun Phoenix berkata untuk setia pada dirinya sendiri, kata-kata tadi sama sekali berbeda dari yang diucapkan Phoenix sebelumnya. Memikirkan hal ini, Chukin mengalihkan pandangannya ke Phoenix. Pada saat ini, Phoenix mengenakan jaket kulit ketat, dan Chukin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tunggu. Ada apa, Chukin? Tanya Phoenix. Setelah kau terlahir kembali, apakah kau merasakan perasaan yang tidak biasa? Tanya Chukin. Phoenix menggelengkan kepalanya, tidak. Tubuh naga bertanduk ini sangat cocok untukku. Naga kuda, tanya Chukin dengan bingung. Ya, Chukin, telur yang kau berikan padaku adalah telur naga bertanduk. Jawab Phoenix. Ternyata seperti ini. Chukin terdiam, memikirkan apa yang dikatakan Raja Dewa Kehidupan. Raja Dewa Kehidupan mengatakan bahwa telur naga bertanduk dan dirinya memiliki hubungan yang halus. Lalu, parasit Phoenix di dalamnya, apakah hubungan ini masih ada? Philadelphia, datanglah ke kamarku, kata Chukin. Ya, Phoenix mengangguk dan berkata. Setelah itu, Chukin masuk ke kamar. Menurut kebiasaan Ziji dan Liu Erlong, kamar pertama selalu disediakan untuk Chu dan Qin. Chukin masuk ke kamar bersama Phoenix dan menutup pintu. Philadelphia, berbaringlah, kata Chukin, sambil menunjuk ke tempat tidur. Chukin, tidakkah kau berpikir? Phoenix berkata dengan wajah sedikit memerah, baiklah. Mendengar perkataan Phoenix dan ekspresinya, Chukin terkejut. Penampilan dan sosok Phoenix sudah pasti, tetapi dia benar-benar tidak memiliki pikiran seperti itu. Aku melihat bahwa setelah Phoenix berbaring, tangan Chukin diletakkan di dada Phoenix, dan pikiran Chukin langsung aktif. Dalam sekejap, Chukin melihat semua hal tentang Phoenix, termasuk tubuhnya saat ini. Ini adalah naga yang menyerupai naga oriental, dengan banyak tanduk naga tumbuh di kepala naga, dan surai di punggungnya seperti baja. Chukin melihat lebih dekat, dan akhirnya, menemukan beberapa fluktuasi energi aneh di kepala Phoenix. Itu dia, ini adalah energiku. Chukin sedikit terkejut. Ini menunjukkan bahwa pikirannya telah dikonfirmasi. Phoenix, memperlakukan dirinya seperti ini bukan hanya alasan sumpah, tetapi juga pengaruh kekuatan misterius ini. Dengan kata lain, Phoenix sepenuhnya siap sedia untukku. Chukin berkata dalam hati. Mungkinkah Phoenix juga merupakan Dewi Sistem? Tidak masalah, air yang subur tidak akan mengalir ke ladang orang luar. Chukin tersenyum. Philadelphia, memikirkan hal ini, Chukin menatap Phoenix. Chukin, Phoenix membuka matanya. Philadelphia, bukan, kamu akan melakukan apapun yang aku inginkan. Tanya Chukin. Ya, Phoenix menjawab, perintah Tuan itu mutlak. Oke, Chukin tersenyum tenang, kalau begitu, aku ingin kau menjadi wanitaku, apakah kau bersedia? Ah, mendengar ini, Phoenix sedikit terkejut. Katakan saja, apakah kau menyukaiku? Tanya Chukin. Seperti. Phoenix menjawab, Tuan, adalah orang yang paling aku cintai. Oke, aku berjanji padamu untuk menjadi wanitamu. Oke, Chukin mengangguk, kalau begitu kita.
Phoenix tampaknya telah mengetahui niat Chukin dan mengulurkan tangannya untuk menanggalkan pakaiannya. Kemudian, Chukin, pada saat ini, Phoenix menjadi wanita Chukin dengan cara yang kacau. Ding, terdeteksi bahwa Dewi Phoenix bersedia jatuh cinta pada tuan rumah, dan Dewi Phoenix 100% disukai. Sihir tertinggi, Dou Zuan Xingyi. Benar saja, Chukin tiba-tiba memperoleh seni ilahi tertinggi, agak terkejut. Philadelphia, bagaimana perasaanmu? Chukin bertanya sambil melihat Phoenix. Meskipun Phoenix menjadi wanitanya dengan bingung, dia tetap tidak memiliki niat untuk meninggalkan Phoenix. Chukin, tubuhku sangat sakit. Wajah Phoenix berubah. Hah? Chukin bertanya sedikit terkejut. Saat berikutnya, seluruh tubuh Phoenix mulai terbakar. Phoenix itu mengeluarkan suara meringkik. Yang menyakitkan. Wah, apa yang terjadi? Kata Chukin dengan heran, sambil menggunakan kekuatan ilahi untuk memasukkan Phoenix ke dalam tubuhnya. Baru saat itulah Chukin menemukan penyebab rasa sakit Phoenix. Ternyata Phoenix memiliki kekuatan naga bertanduk dan Phoenix. Setelah Chukin dan dia, ada kekuatan tambahan naga biru di tubuhnya. Intervensi kekuatan Azure Dragon merusak keseimbangan semula, menyebabkan tubuh Phoenix menjadi tidak teratur. Tekan semuanya untukku, teriak Chukin dengan mendominasi, melepaskan kekuatan ilahinya secara maksimal. Naga bertanduk, Phoenix, dan naga biru itu kuat, tetapi mereka akhirnya hancur, dan mereka bukan tandingan kekuatan Chu dan Qin. Di bawah kekuatan besar Chu dan Qin, ketiga kekuatan itu langsung ditekan, dan api di sekitar Phoenix juga padam pada saat ini. Phoenix tampaknya pingsan dalam keadaan koma. Melihat penampilan Phoenix yang menyakitkan, Chukin menunjukkan sedikit rasa bersalah. Jika dia tidak terlalu tidak sabar dan terlalu serakah, tidak akan ada adegan seperti itu. Setelah jeda, Chukin menutupi kepala Phoenix dengan telapak tangannya, menyerap kekuatan yang menjadi miliknya. Tidak lama kemudian Phoenix akhirnya terbangun. Mengapa aku di sini? Kemudian, Phoenix melihat kurangnya benangnya, dan bahkan lebih ketakutan. Philadelphia, kamu sudah bangun. Pada saat ini, suara Chukin memasuki telinga Phoenix. Chukin, Phoenix terkejut, berbalik dan menatap Chukin Dao, mungkinkah kamu dan aku? Ya, Chukin mengangguk, aku akan memberitahumu, apa yang terjadi. Chukin memberitahu Phoenix tentang masalah itu, 1 hingga 5 hingga 10, tanpa merujuk ke apapun. Jadi, aku terpengaruh oleh kekuatanmu yang tinggal di naga bertanduk, dan samar-samar setuju denganmu. Ekspresi Phoenix agak rumit. Ya, Chukin mengangguk, tidak tahu bagaimana mengatakannya. Philadelphia. Tidak apa-apa. Phoenix tampaknya melihat pikiran Chukin, dan mengambil inisiatif untuk tersenyum dan berkata, Chukin, kamu menyelamatkan hidupku, dan aku bersumpah setia padamu. Sejak saat itu, aku tahu nasibku dan nasibmu. Itu terjalin erat. Bukankah ini apa? Bahkan jika aku tidak dikendalikan oleh naga bertanduk, selama kamu bersedia, aku bersedia menjadi wanitamu. Phoenix menjawab dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tanya Chukin. Burung yang baik memilih kayu dan tinggal di sana. Phoenix berkata dengan senyum yakin, kamu adalah pohon yang baik, selama kamu tidak membenciku dan menghancurkanmu. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Chukin juga memprovokasi, karena aku memilikimu untuk pertama kalinya, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya padamu di masa depan. Baiklah, aku percaya padamu. Bahkan jika kamu tidak bertanggung jawab padaku, aku akan setia padamu selamanya. Phoenix menjawab. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan memeluk Phoenix. Terlepas dari apakah Phoenix itu benar atau salah, tetapi sistem yang disukai itu ada, itu pasti benar. Karena sistem telah mengatakan bahwa sistem yang disukai itu lahir dari cinta dari waktu ke waktu, tetapi ingatan Chukin telah terhapus. Chukin pasti akan memperlakukan Phoenix dengan kasih sayang yang tulus, itu. Chukin, tiba-tiba, Phoenix berbisik. Ada apa? Kata Chukin lembut sambil menatap Phoenix. Wajah Phoenix memerah, dan dia membisikkan beberapa kata di telinga Chukin. Kau tidak puas. Chukin segera mengerti apa yang dimaksud Phoenix. Itu benar, kau tidak memiliki ingatan tadi, tetapi induksi cepat semacam itu seharusnya masih ada. Kalau begitu bisakah kau? Phoenix tersenyum malu. Tentu saja, Chukin balas tersenyum. Mulai saat ini, tubuh dan kehendak Phoenix sepenuhnya milik Chu dan Qin. Selama 2 hari berturut-turut,
Alam semesta juga mengalami badai dahsyat, dan itu sangat besar. Pada hari kedua, di depan Chukin dan para gadis, sebuah planet yang sangat terang muncul. Planet ini lebih kecil dari bintang Douro. Tetapi cahayanya yang mekar sangat indah, belum lagi, penuh dengan semacam keindahan tertinggi, ditambah dengan nebula berwarna-warni di sekitar bintang-bintang, tampaknya telah datang ke surga. Terlebih lagi, mungkin karena ada begitu banyak sumber cahaya di antara planet-planet, bintang-bintang semuanya dihiasi dengan bintik-bintik cahaya seperti Mars. Selain itu, lorong-lorong yang tak terhitung jumlahnya yang mirip dengan Chu dan Qin telah melesat melintasi alam semesta, memberi orang ilusi bahwa ini adalah tempat di mana segala sesuatu berasal. Ibu kota asal, maka dari itu namanya. Chu Qin, saudari kehidupan, apakah itu ibu kota asal? Seru Jiangsu. Tiba-tiba, semua orang sangat tertarik dengan planet ini. Alam semesta begitu indah. Bibi Dong mengulurkan tangan gioknya, memejamkan mata, dan merasakan napas alam semesta. Ya, awalnya aku mengira ibu kota Kekaisaran Tiandou adalah tempat yang paling indah, tetapi sekarang tampaknya tata letakku terlalu rendah. Ning Rongrong tersenyum. Chu Qin, di mana kita mendarat? Lei Yinger bertanya. Jangan khawatir, lorong itu akan secara otomatis membawa kita masuk. Raja Kehidupan menjawab, lihat, apakah kamu melihat kapal perang di luar lorong? Itu semua adalah kapal perang di alam Dewa Jiulong. Siapapun yang berada di luar lorong akan dipukuli. Saringan bertahan hidup. Kesadaran spiritual Chu Qin menyapu langsung ke arah ibu kota asal. Di ibu kota asal, ada gangguan dari kesadaran ilahi, tetapi kesadaran ilahi Chu Qin tampak tak terkalahkan, menutupi seluruh planet dalam sekejap. Namun, pada saat ini, banyak mata beralih ke Chu dan Qin. Hua, ada banyak Raging Tiger dan Hidden Dragon di ibu kota asal ini. Chu Qin tersenyum ringan. Tatapan yang diarahkan padanya sekarang seharusnya semuanya adalah sosok setingkat Raja Dewa. Chu Qin, kamu orang jahat, jangan buat masalah lagi, kau sudah terlibat lebih dulu. Gerutu Raja Kehidupan, maaf, hidup, apakah kamu tidak menahannya? Chu Qin tersenyum, lain kali tidak. Selamat datang di ibu kota asal. Pada saat ini, suara mekanis yang besar terdengar, bergema di seluruh planet. Pada saat yang sama, kapal perang Chu dan Qin mengikuti lorong dan berlabuh di sebuah pelabuhan. Selamat datang, tamu-tamu dari galaksi Douro. Di ujung lorong Chu dan Qin, ada gerbang besar setinggi 100 meter. Di sebelah pintu, seorang wanita jangkung mengenakan topeng kucing, telinga kucing, dan seorang wanita jangkung berusia 20-an, menatap Chu dan Qin dan berkata dengan hormat. Chu Qin, dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menerima kita. Raja Kehidupan menjelaskan, ya, benar. Mao Erniang tersenyum, saya adalah anggota penerima eksklusif Galaksi Douro. Panggil saja saya anak kucing. Tolong tunjukkan saya voucher eksklusif untuk Galaksi Douro. Mao Erniang melanjutkan, saya akan membawa Anda ke ibu kota asal. Voucher eksklusif. Chu dan Qin yang datang pertama kali semuanya sedikit gentar, tetapi Raja Dewa Kehidupan dengan tenang mengeluarkan segel alam dewa tertinggi. Saya melihat Mao Erniang menyapu tanda itu dengan bola kristal yang penuh dengan indera teknologi, dan suara mekanis muncul di bola kristal, verifikasi identitas, alam Dewa Douro tertinggi, Raja Kehidupan. Wow, benda ini, kamu masih tahu identitas saudari Sheng Sheng. Xiao Hu berkata dengan rasa ingin tahu dan terkejut. Orang-orang yang bisa datang ke ibu kota asal semuanya terdaftar secara khusus. Mao Erniang tersenyum, dengan sertifikat identitas, kamu dapat memverifikasi keasliannya. Penjaga gerbang sangat kuat, jadi di kota asal, itu seharusnya lebih istimewa. Aku tidak sabar, aku ingin masuk. Ning Rongrong tersenyum. Pintu asal, buka. Pada saat ini, suara mekanis lainnya berdering. Chu Qin perlahan membuka gerbang besar 100 meter di depan mereka. Wow, pada saat gerbang raksasa itu terbuka, semua orang terkejut. Ini adalah kota yang luar biasa. Setiap bangunan tingginya ratusan meter, dan di depannya ada jalan besar dengan lebar beberapa ribu meter tanpa ujung yang terlihat. Semua jalan diukir dengan bahan khusus. Di jalan ini, berdiri penuh dengan berbagai makhluk. Dikatakan sebagai makhluk, karena selain manusia, ada juga beberapa raksasa. Raksasa-raksasa ini, mengenakan baju besi berat, masing-masing setinggi 1 kilometer, bahkan lebih megah daripada bangunan di sebelah mereka. Melihat ke atas, ada banyak kapal perang antar bintang di sekitar,
dan lingkaran khusus cahaya transparan seperti logam diselimuti di sana. Orang-orang itu, kenapa mereka begitu besar? Xiao Wu melihat raksasa berbaju besi itu sekilas. Itulah ras dewa raksasa. Raja Dewa Kehidupan tersenyum. Ras dewa raksasa adalah salah satu ras kuno di alam semesta. Mereka secara alami tinggi dan tegap. Selain itu, semakin kuat mereka dan semakin besar ukurannya, Anda seharusnya masih melihat dewa tingkat pertama. Dewa raksasa, raksasa tingkat Raja Dewa, akan lebih tinggi lagi. Kehidupan, bagaimana kalau menangkap raksasa seperti itu untuk bekerja keras? Chu Qin tersenyum. Setelah mendengar ini, beberapa dewa raksasa semuanya mengalihkan perhatian mereka ke Chu Qin. Namun, setelah mereka menemukan Mao Erniang di sebelah Chu Qin, mereka semua menoleh ke belakang. Itu pasti kekuatan teratas yang dipimpin oleh seorang wanita bertelinga kucing eksklusif. Tertinggi, kata Mao Erniang sambil menatap Chu Qin, karena raksasa ini sangat besar, fitur wajah mereka juga berbeda dari orang biasa. Supremasi perlu berhati-hati dalam kata-kata dan tindakan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Bagus, Chu Qin tersenyum ringan. Hei, apakah itu binatang buas jiwa? Pada saat ini, Wang Qiwer tampaknya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia melihat segerombolan harimau putih raksasa berjalan berkelompok. Ya, Raja Kehidupan menjawab, di benua Douromu, binatang buas jiwa perlu bergidik karena takut terlihat, tetapi di sini, mereka tidak akan melakukannya, karena kebanyakan orang yang bisa datang ke sini adalah dewa. Hanya, setelah menjadi dewa, kamu tidak memerlukan cincin roh, dan ada beberapa binatang buas roh yang kuat yang menguasai bidang bintang, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari manusia yang kuat. Aku mendengar bahwa di kedalaman alam semesta, ada bintang yang disebut binatang buas kaisar. Di wilayah itu, kekuatan penguasa wilayah bintang tidak ternilai. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu seharusnya adalah dewa tertinggi. Petik 2. Wilayah bintang binatang buas kaisar. Chu Qin dan Gu Yuena berkata serempak. Hah, Chu Qin, apakah kamu tahu di mana? Raja Kehidupan sedikit terkejut. Ingat apa yang kukatakan padamu. Kami bertemu dengan binatang buas dewa bernama Ciyu di galaksi Katode. Chu Qin menjawab. Ingat, kamu tidak bermaksud bahwa dia memberikan pedang emas gelapmu. Chu Qin mengangguk, dia berasal dari wilayah bintang binatang kaisar. Menurut apa yang kau katakan, Ciyu ini memiliki kekuatan setengah kaisar. Tampaknya wilayah bintang binatang kaisar tidaklah sederhana. Seru Raja Kehidupan. Mendengar Chu Qin dan Raja Kehidupan berdiskusi tentang setengah kaisar, telinga Mao di samping berubah ekspresi. Mungkinkah Chu dan Qin melarikan diri di antara binatang setengah kaisar? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Chu Qin sedang menghancurkan dan memukuli binatang setengah kaisar. Jika kau tahu, aku tidak tahu. Bagaimana perasaannya, kalau begitu, kau bisa menjadi binatang buas di sini. Fokus Wang Qiwer tampak berbeda. Baiklah, kau bisa, jawab Mao Erniang. Wow, setelah mendapat izin, Wang Qiwer segera berubah menjadi tubuhnya sendiri dengan mata emas bermata tiga. Setelah menjadi dewa, ukuran tubuh Wang Qiwer telah mencapai panjang 100 meter dan tinggi puluhan meter, dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, tampak sangat mendominasi. Binatang Rui, itu binatang Rui. Melihat tubuh Wang Qiwer, beberapa orang berseru. Aku tidak menyangka bahwa tamu terhormat itu sebenarnya adalah binatang buas. Mao Erniang berkata dengan heran. Hah, anak kucing, apakah ada yang baik-baik saja? Wang Qiwer bertanya. Mao Erniang menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, meskipun binatang Rui sangat berharga, ada banyak di ibu kota asal, jadi jangan khawatir. Itu bagus. Wang Qiwer berteriak dan berlari ke depan. Namun, sebelum dia berlari, dia ditangkap oleh ekor Chu Qin, dan menatapnya dengan sedikit gelisah. Qiwer, ingat, bagaimana aku memberitahumu. Oh, Wang Qiwer meminta maaf, kamu tidak bisa berlarian. Chu Qin, aku lupa, jadi aku tidak tahu. Menjadi binatang buas jiwa di bawah mata semua orang adalah hal yang sangat bergengsi. Benarkah, Qiwer? Bai Xiu bertanya. Ya, sangat menyenangkan. Wang Qiwer mengangguk. Bai Xiu juga berubah menjadi hiu putih besar berjiwa iblis. Karena setelah menjadi dewa, Bai Xiu secara alami dapat berjalan di darat, tetapi air laut di bawah tubuhnya yang berjalan menggantikannya. Benarkah? Sangat keren. Bai Xiu berteriak. Kalau begitu aku akan berubah juga.
Ziji berkata dengan gembira ketika dia mendengar ini. Segera setelah itu, Ziji Yuji, Briji, Bai Yingying, Kaisar Es dan Kaisar Salju semuanya berubah menjadi bentuk binatang buas jiwa. Tidak hanya menjadi Ayin dan Gu Yuena, yang pertama adalah sepotong rumput, tidak mudah untuk dipindahkan, sedangkan yang terakhir terlalu besar. Para tamu yang terhormat, transaksi di ibu kota asal akan dibuka dalam 2 hari. Saya akan membawa Anda ke Istana Douluo terlebih dahulu, kata Mao Erniang. Istana Douluo, Chukin bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Setelah mengatakan itu, Mao Erniang memimpin Chu dan Qin dan yang lainnya ke jalan yang ramai. Sepanjang jalan, Chu dan Qin dan kelompoknya menarik banyak mata, karena kecantikan Chu Qin dan para gadis terlalu tinggi, bahkan di alam semesta di mana orang-orang seperti butiran pasir, masih sulit untuk mengetahuinya, dan mereka dapat layak mendapatkan kecantikan itu. Manusia setara. Namun, ketika mereka melihat Mao Erniang, mereka semua bersembunyi dengan patuh. VIP, mereka tidak mampu membelinya. Segera, Mao Erniang membawa mereka ke sebuah gunung di ibu kota asal. Gunung ini tingginya hanya sekitar 100 meter, dan ada banyak bangunan marmer di gunung tersebut. Gunung-gunung seperti ini dikelilingi oleh banyak dari mereka, dan mereka semua adalah VIP dari ibu kota asal, dan mereka juga merupakan perlakuan yang akan dimiliki oleh penguasa galaksi. Douluo Manor ini milik kita, tanya Chukin, melihat kehidupannya. Di sini, sepertinya aku pernah ke sini, kata Gu Yuena sebelum dijawab. Karena, tempat ini awalnya milik Dewa Naga. Kemudian, itu diambil alih oleh alam dewa. Dewa kehidupan berkata sambil tersenyum. Petik 2. Para tamu yang terhormat, Douluo Manor milik wilayah eksklusif Anda, di sini, benar-benar aman. Mao Erniang menjawab, ibu kota asal adalah campuran ikan dan naga. Para tamu yang terhormat, yang terbaik adalah tinggal di Manor untuk menghindari kecelakaan. Bukankah itu berarti Anda tidak dapat melakukannya di ibu kota asal? Tanya Chukin. Yah, ini adalah peraturan ibu kota asal. Tapi, seperti yang kukatakan sebelumnya, ada terlalu banyak orang di ibu kota asal. Tempat yang baru saja kau kunjungi hanyalah puncak gunung es di ibu kota asal. Ada begitu banyak orang, tim penegak hukum. Sulit untuk mengurus semuanya. Mao Erniang menjawab, terutama, beberapa hal kecil. Namun, tidak di istana. Tempat ini berada di bawah perawatan khusus wilayah ilahi Jiulong kita. Kecuali para pengawal dasar, jika sesuatu terjadi, akan ada raja para dewa yang kuat yang akan datang ke sini secepatnya. Mao Erniang tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Chukin mengangguk. Setelah itu, Mao Erniang memimpin semua orang ke dalam istana. Sepanjang jalan, terlihat banyak satria berbaju besi lengkap dan baju besi emas berjaga. Di seberang jalan pegunungan, Mao Erniang membawa Chukin dan yang lainnya ke istana di puncak gunung. Kucing, semua pengawal di puncak gunung telah mundur. Chukin menatap Mao Erniang. Begitu banyak orang memengaruhi pekerjaannya. Selain itu, tidak perlu koki atau semacamnya. Chukin menambahkan, ya, yang tertinggi. Mao Erniang menjawab dengan hormat. Di dalam istana di puncak gunung, interiornya sangat mewah, dan lebih baik daripada tempat manapun yang pernah ditinggali Chu dan Qin. Aturan lama, Ziji Erlong mengalokasikan kamar tidur, kata Chukin sambil menatap Liu Erlong dan Ziji. Bagus, Ziji dan Liu Erlong menjawab. Kalau begitu, kedua orang ini hari, kita akan berada di sini untuk liburan. Chukin tersenyum. Chukin, apa yang harus aku lakukan jika aku ingin keluar? Xiao Hu bertanya. Ya, sangat menyenangkan di sini. Ning Rongrong mengikuti. Wang Qiwer dan Bai Yingying semua berpikir seperti ini. Xiao Hu, Rongrong, Yingying, Qiwer, jika kalian ingin keluar, aku akan membawa kalian ke sana. Kata Phoenix. Kakak Pantasmal, bolehkah? Wang Qiwer melirik Pantasmal sebelum menatap Chukin. Baiklah, Chukin mengangguk, namun, kamu harus mengikuti Pantasmal dan jangan berlarian. Terutama kamu, Qiwer, imbuh Chukin sambil menatap Wang Qiwer. Tentu saja tidak. Wang Qiwer mengangguk. Aku masih sedikit khawatir, kata Chukin, dan menyerahkan liontin giok kepada Xiao Hu. Di sini, aku telah menyuntikkan kekuatan ruang. Jika kamu mengalami kecelakaan, hancurkan dia, aku akan berteleportasi kepadamu. Jawab Xiao Hu dengan gembira.
Kalau begitu aku akan pergi juga, kata Mei Wu. Setelah itu, Phoenix membawa kelima putrinya dan berjalan keluar dari Istana Douro. Apakah kamu akan pergi? Chukin menatap wanita yang tersisa. Kita harus istirahat. Qian Renshui dan Zi Zhengshui menjawab. Ya, kecepatan kapal perang terlalu cepat. Aku merasa pusing sekarang. Aku tidak tahu dari mana energi Xiao Wu dan yang lainnya berasal. Aku akan tidur dulu. Huo Wu mengikuti. Ya, Chukin mengangguk. Chukin, aku pernah ke tempat ini. Pada saat ini, Gu Yuena berkata dengan heran. Naer, bukankah kau pernah mengatakan ini sebelumnya? Chukin bertanya dengan bingung. Di sini, aku benar-benar pernah ke sini, kata Gu Yuena, berjalan menuju ruang bawah tanah istana. Naer, Chukin sedikit terkejut, dan segera mengikuti gadis-gadis itu. Ruang bawah tanah di sini terbuat dari logam di semua sisi, sepertinya tidak ada apa-apa. Apakah ada sesuatu di ruang bawah tanah ini? Raja Dewa Kehidupan bertanya dengan ragu. Di sini, ini di sini. Pada saat ini, Gu Yuena melihat sekeliling dan menunjuk ke tengah ruang bawah tanah, sedikit bersemangat. Apa, Naer? Chukin dan gadis-gadis itu sedikit linglung. Chukin, ya, di sini, kata Gu Yuena dengan bersemangat. Kakak Naer, sebenarnya apa itu? Tanya Huliena. Harta karun. Gu Yuena tersenyum. Harta karun. Semua orang bingung. Mungkinkah itu harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Naga? Leia berkata dengan kaget. Kehidupan telah mengatakan bahwa istana ini adalah peninggalan dari era Dewa Naga. Ya, Gu Yuena mengangguk penuh semangat. Naer, apakah kau memintaku untuk membuka tempat ini? Tanya Chukin. Tidak terbuka, kata Gu Yuena sedikit cemas. Membuka tidak ada gunanya, ada lingkaran sihir. Mengapa aku tidak bisa mengingatnya? Jangan khawatir, Naer, pikirkan perlahan. Chukin sepertinya tahu pikiran Gu Yuena. Chukin berhenti dan membuka mata Dewa Ilusi. Hei, benar-benar ada pesona di sini, kata Chukin dengan heran. Pesona, mengapa kita sudah ke sini berkali-kali tanpa menyadarinya? Raja Kehidupan terkejut. Pesona semacam ini dibuat dengan menggunakan metode khusus, kau seharusnya tidak bisa merasakannya. Chukin tersenyum tipis, panggil saja aku, dan aku menemukannya dengan bantuan keterampilan ilahi perspektif. Mari kita cari bersama dan lihat apakah ada petunjuk, kata Chukin. Ketika para wanita mendengar ini, mereka semua berada di ruang rahasia ini dan mulai mencari. Sayangnya, tidak ada yang ditemukan, bahkan bayangan lingkaran itu tidak ditemukan. Juga, jika itu dapat ditemukan dengan mudah, itu akan diambil oleh Raja Dewa yang hancur. Otakku sangat bodoh. Gu Yuena menepuk kepalanya, aku seharusnya memanggil Xiao Jin untuk ikut denganmu. Naer, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Xiao Jin ditinggalkan di alam dewa oleh kita. Chukin tersenyum sedikit. Xiao Jin, aku ingat, ini adalah formasi Dewa Naga Emas dan Perak. Gu Yuena berkata dengan heran. Arai Dewa Naga Emas dan Perak. Raja Dewa Kehidupan dan Qianyin berkata dengan heran. Kau tahu? Tanya Chukin. Tentu saja aku tahu. Saat itu, arai Dewa Naga Emas dan Perak milik Dewa Naga hampir memusnahkan seluruh Protoss. Luosa menjawab, yang penting apa ini, itu disegel dengan arai Dewa Naga Emas dan Perak. Ingat bagaimana itu rusak? Tanya Chukin. Raja Kehidupan menggelengkan kepalanya, setelah Dewa Naga menjadi kejam, lingkaran sihir secara alami rusak. Pada saat ini, Gu Yuena memotong jarinya dan menekannya ke tengah ruang bawah tanah. Saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan muncul, dan cahaya berwarna darah muncul di telapak tangan Gu Yuena. Cahaya ini dengan cepat menyebar ke sekeliling dan akhirnya menutupi dinding logam di sekitarnya. Akhirnya, sinar cahaya berbentuk 4 kepala naga menyala di dinding, dan 4 sinar cahaya menyembur dari mulut naga, yang bersama-sama jatuh ke tanah di bawah telapak tangan Gu Yuena. Dalam sekejap, tempat itu terbuka, memperlihatkan saluran dimensi. Berhasil, gadis-gadis itu semua bersemangat, dan Gu Yuena langsung melompat masuk. Ini, mata semua orang berbinar. Di sini, seperti alam Dewa Katoda, ada tumpukan semua jenis kristal energi nuklir dewa. Chukin awalnya memperkirakan bahwa jumlahnya lebih dari 10 kali lipat jumlah di gudang alam Dewa Katoda, yang lebih dari 30 juta ton. Di sini, Naer, kamu, di mana ada begitu banyak kristal energi nuklir ilahi? Raja Dewa Kehidupan terkejut,
setidaknya, butuh puluhan galaksi untuk menghasilkan jutaan tahun bersama-sama. Itu tidak diproduksi, itu dirampok. Gu Yuena merendahkan suaranya, merebutnya. Chu Qin terkejut. Ya, Gu Yuena mengangguk. Awalnya, kami merampok gudang di ibu kota asal, tetapi kami tidak bisa mengeluarkannya. Kami hanya menaruh barang-barang di sini dan menyegelnya dengan sejumlah besar naga emas dan perak. Bagaimanapun, kami bisa mengambilnya kapan saja. Aku pergi keluar untuk membeli barang-barang, tetapi aku tidak menyangka bahwa segera setelah itu, perang naga pecah. Barang-barang ini telah disimpan dalam debu di sini. Pada saat yang sama, formasi Dewa Naga Emas dan Perak adalah formasi luar biasa yang diwariskan oleh para leluhur Qinglong, tanpa aku dan Xiao Jin. Bahkan jika seluruh ibu kota asal dihancurkan, mustahil untuk menemukannya di sini. Tidak hanya kristal energi nuklir ilahi ini, ada juga. Aku melihat Gu Yuena berjalan ke tengah, mirip dengan tempat seperti altar, dan segera darahnya menetes lagi, dan sebuah cincin hijau muncul dari udara tipis. Pada saat berikutnya, pikiran ilahi Gu Yuena berkelebat, dan serangkaian artefak yang mempesona muncul di hadapan semua orang. Itu semua, artefak super suci dan artefak raja suci. Chu Qin sedikit terkejut. Dan ini, Gu Yuena memegang cermin dan selembar perkamen. Naga emas dan naga perak terukir di cermin, dan keduanya saling melilit, seperti naga yang melilit pilar di tepi cermin. Artefak tertinggi. Chu Qin menunjukkan senyum. Yah, cermin ini adalah artefak terkuat di gudang asli, cermin naga sejati. Gu Yuena berkata, hanya saja ada beberapa energi khusus yang ditinggalkan oleh pemilik asli di artefak ini. Kita tidak bisa menghapusnya, dan kita tidak bisa mengeluarkannya. Namun, setelah bertahun-tahun, energi di dalamnya seharusnya sangat lemah. Chu Qin, cobalah, bisakah kamu menghapusnya? Oke, Chu Qin mengambil alih cermin naga sejati. Kesadaran ilahi Chu Qin merenung sejenak, dan kemudian kekuatan ilahi disuntikkan ke dalamnya, dan dalam sekejap itu menembus energi yang tersisa di cermin naga sejati. Hapus itu, Chu Qin tersenyum, pemilik cermin naga sejati ini seharusnya sudah mati, dan tidak ada banyak halangan. Yah, itu bagus, jadi kamu bisa menggunakannya. Gu Yuena berkata dengan gembira, aturan lama, kamu harus memegang cermin naga sejati ini. Naer, berikan padamu, aku punya dua. Jawab Chu Qin, kau lupa, kami tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan artefak tertinggi. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Ya, Chu Qin, ambillah. Melihat Chu Qin menatapnya, Raja Kehidupan mengambil inisiatif untuk berkata, hanya jika kau cukup kuat, kami bisa merasa tenang. Dengan 3 artefak tertinggi, kekuatan tempurmu pasti akan membawanya ke tingkat berikutnya. Ya, belum lagi, ada begitu banyak artefak di sini. Bibi Dong juga mengikuti. Baiklah, Chu Qin hanya bisa menerima cermin naga sejati. Jika bukan karena Raja Dewa Kehidupan Gu Yuena dan yang lainnya tidak dapat menggunakannya, Chu Qin Sai juga akan memberikannya kepada mereka. Dan ini, kau juga ambillah. Gu Yuena menyerahkan gulungan perkamen itu kepada Chu Qin lagi. Apa ini? Chu Qin bertanya dengan bingung. Arai Dewa Naga Emas dan Perak. Gu Yuena menjawab, kita pernah menaruh buku rahasia ini di sini sebelumnya, dan sekarang aku ingat. Formasi Dewa Naga Emas dan Perak bisa menyerang atau bertahan, tetapi bisa disembunyikan dan dihindari. Jika formasi ini digunakan untuk melindungi dunia para dewa, maka kurasa setidaknya dibutuhkan setengah kaisar, yaitu, seseorang yang memiliki kaki di dewa tertinggi untuk membukanya. Baiklah, aku akan mempelajarinya dengan saksama. Kali ini, Chu Qin tidak menolak. Kalau begitu, mari kita hapus semua segel artefak dewa ini. Kamu tidak perlu merepotkan Chu Qin dengan ini. Selain itu, Chu Qin, kamu singkirkan semua kristal energi nuklir sialan itu. Aku tidak tahu bagaimana cara menutup formasi Dewa Naga Emas dan Perak sekarang. Di sini kosong. Bagus. Semua orang langsung sibuk. Dengan 30 juta ton kristal energi inti dewa, ditambah jutaan kristal energi di sabuk Chu Qin, begitu banyak kristal energi seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak dalam 2 hari. Ketika pertama kali datang ke ibu kota asal ini, aku mendapat keuntungan yang tak terduga, dan baik Chu maupun Qin dan semua gadis sangat gembira ibu kota asal juga berubah dari siang ke malam, tetapi ada begitu banyak sumber cahaya sehingga hanya ada sedikit perbedaan antara siang dan malam. Pada saat ini, di kamar Chu Qin, dia memahami formasi Dewa Naga Emas dan Perak.
Formasi besar ini, tidak sesulit itu. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Awalnya dia berpikir akan butuh waktu untuk menembus lingkaran sihir seperti itu, tetapi sekarang tampaknya lingkaran sihir itu tidak sulit. Dan, Chukin sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan mengeluarkan cermin naga sejati. Pada saat ini, mata Chukin ditutupi oleh sepasang tangan giok. Naer, berhenti membuat masalah. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Membosankan, Gu Yuena sedikit cemberut, Chukin berbalik, dan melihat Gu Yuena, Bibi Dong, Raja Kehidupan dan Bos Saiksi, burung Phoenix berdiri di belakangnya. Masih memahami formasi Dewa Naga Emas dan Perak. Gu Yuena berkata sambil melihat perkamen di meja Chukin, formasi Dewa Naga Emas dan Perak sulit dipahami. Aku ingat aku menghabiskan banyak waktu di awal. Luangkan waktumu. Tidak, Chukin menggelengkan kepalanya. Naer, formasi Dewa Naga Emas dan Perak ini, aku telah menyelesaikan pemahamanku. Ah, bukan hanya Gu Yuena, tetapi semua wanita terkejut. Apakah pencerahannya sudah selesai? Gu Yuena bertanya dengan heran. Ini memang agak sulit bagi pemula. Tetapi bagiku, seorang jenius yang ahli dalam gosip Zui, itu sama sekali tidak sulit. Chukin tersenyum tipis, prinsip susunan Dewa Naga Emas dan Perak mirip dengan gosip, tetapi kurangi gosip menjadi 6 heksagram. Zouyi, gosip, gadis-gadis, ada awan kabut. Gosip Zouyi, apa itu? Bibi Dong bertanya, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Itu tidak penting. Chukin tersenyum, yang penting aku tidak hanya memahami formasi Dewa Naga Emas dan Perak, tetapi aku juga sedikit meningkatkannya. Dengan itu, Chukin menyerahkan selembar kertas lagi kepada Raja Kehidupan dan yang lainnya. Apa ini? Gadis-gadis itu sedikit bingung ketika mereka melihat 6 trigram dan susunan gosip untuk pertama kalinya. Aku memanggilnya formasi naga sejati 6 trigram agung, formasi agung Dewa Naga 8 trigram. Chukin tersenyum bangga, formasi ini dapat dikendalikan oleh 6 atau 8 orang kuat pada saat yang sama, dan kekuatannya tak terbayangkan. Kurasa, 8. Jika kamu beruntung, kamu bisa menghukum setengah kaisar jika kamu beruntung dengan formasi Dewa Naga Gosip yang dibentuk oleh yang kuat di tahap awal level Raja Dewa yang terkenal. Bunuh setengah kaisar. Para wanita itu tidak bisa menahan keterkejutan. Chukin, bukankah itu mungkin? Tanya Gu Yuena. 8 Raja Dewa membunuh setengah kaisar di tahap awal, sama seperti 8 Raja Jiwa membunuh Pinnacle Douro. Tidak ada yang mustahil. Chukin tersenyum tenang, selain itu, jika cermin naga sejati yang baru saja kita peroleh digunakan sebagai mata dari 8 diagram naga Dewa Arai, itu dapat menghentikan serangan sejuta dewa. Semakin banyak kamu berbicara, semakin tidak dapat diandalkan. Kata Gu Yuena aneh, kurasa itu mungkin. Phoenix berkata, di alam semesta, beberapa formasi sihir khusus begitu kuat sehingga mereka dapat menyerang lebih banyak dengan lebih sedikit dan mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Aku percaya pada Chu dan Qin. Aku juga percaya pada Chukin. Bos Saiksi dan Bibi Dong berkata bersamaan. Chukin tersenyum ringan, lalu kamu, apakah kamu ingin belajar? Ya, Gu Yuena berkata dengan tegas, aku tidak percaya, itu sangat menakjubkan. Baiklah, kau harus mempelajarinya, dan semua orang kecuali kau, Xiao Wu, Rong Rong, Su Qing dan yang lainnya harus mempelajarinya. Chukin menegaskan, ini adalah keterampilan menyelamatkan nyawa terkuatmu saat ini. Bagus, kalau begitu aku akan pergi dan memberitahu Xiao Wu dan yang lainnya sekarang. Kata Raja Kehidupan, sudah larut malam, jangan ganggu mereka. Biarkan mereka beristirahat. Chukin tersenyum tipis, lagi pula, kita juga harus beristirahat, bukan? Semua gadis menunjukkan senyum penuh arti dan pergi untuk membuka kancing pakaian mereka satu demi satu. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Dalam 2 hari berikutnya, Chukin membawa para wanita dan membenamkan dirinya dalam pelatihan formasi Dewa Naga. Raja Dewa Kehidupan, Bibi Dong, Bos Saiksi, Gu Yuena, Qian Renshui, Phoenix, Huliena, Mosi, Leia, Qin Shijing dan yang lainnya semuanya adalah jenius kelas 1. Di bawah penjelasan Chu dan Qin yang cermat, menjadi orang pertama yang memahami formasi besar. Dan seperti Xiao Wu, Ning Rongrong, Wang Qiwer, dan Bai Xiu Xiu, telinga kiri masuk dan telinga kanan keluar, dengan ekspresi sedih dan bingung. Untungnya, mereka tidak menyerah karena kenyamanan Chukin yang terus-menerus,
tetapi setidaknya mereka mengerti sedikit. Pada hari ini, Chu dan Qin sedang menikmati sarapan. Xiao Wu, Rong Rong, Qr, Xiu Xiu, sekarang semua orang bisa melakukan hal-hal dasar, kalian berenam, kalian harus lebih serius. Kata Chu Qin sambil melihat keempat tongkat adonan goreng tua. Terlalu sulit, kata Xiao Wu dengan ekspresi sedih. Chu Qin, tidak bisakah kamu belajar? Itu benar, itu ditulis lagi, dan dilukis dengan simbol. Itu membuatku pusing. Ning Rongrong mengikuti. Itu tidak akan berhasil, kamu harus belajar, kata Chu Qin, kalau tidak, aku tidak akan mengajak kalian berempat keluar lain kali. Kalau begitu aku akan memakai sutra hitam untuk merayu pria, kata Xiao Wu dengan bangga. Aku memakai sutra putih. Ning Rongrong mengikutinya. Semua wanita tersenyum setelah mendengar ini. Ketahuilah bahwa Xiao Wu dan yang lainnya sengaja mengancam Chu Qin. Chu Qin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menatap Raja Dewa Kehidupan. Kehidupan, Phoenix, Donger, kalian bertiga, beri aku konseling 1 lawan 1 untuk Rongrong, Qr, dan Xiu Xiu. Bagus, bagaimana denganku? Tidakkah kau perlu mempelajarinya? Kata Xiao Wu dengan gembira. Dasar kelinci nakal, aku akan menasihatinya sendiri. Setiap hari ada kekacauan di kepalaku. Kata Chu Qin, menepuk kepala Xiao Wu dengan ringan. Beranikah kau memukulku? Xiao Wu menggigit gigi kelincinya dan mencubit pinggang Chu Qin. Xiao Wu, jangan kasar. Pada saat ini, Mei Wu menyalahkan Chu Qin juga untuk kebaikanmu sendiri. Kau beri aku pelajaran yang bagus, Chu Qin tidak bisa menghadapimu, aku akan datang. Oh, Xiao Wu dengan patuh menjawab. Pada saat ini, suara mekanis yang sangat keras datang dari luar istana. Suara apa itu? Para wanita bertanya dengan ragu. Pangeran, perdagangan Origin selama 7 hari akan dibuka dalam waktu setengah jam. Pada saat itu, ibu kota Origin dan semua aula perdagangan akan dibuka. Harap persiapkan semua VIP. Transaksi akan segera dimulai, kata Xiao Wu dengan gembira. Itu saja untuk kalian, kata Mei Wu dengan aneh. Setengah jam lagi, lalu aku akan pergi berdandan dulu, kata Zhu Yundi. Aku juga ikut. Setelah mendengar ini, para gadis bubar dan berjalan ke kamar masing-masing. Setengah jam kemudian, Mao Erniang membawa Chu Qin dan para gadis keluar dari istana. Dapat dilihat bahwa orang-orang di jalan saat ini bahkan lebih ramai, dewa raksasa, binatang buas jiwa, dan orang-orang hijau, dan banyak ras yang tidak dikenal telah muncul di sini. Pada saat yang sama, semua aula di kedua sisi jalan telah dibuka. Semua aula sebenarnya adalah pasar perdagangan. Ah, begitu banyak orang, tidak bisa didesak sampai mati. Kata Du Guyan sedikit tertekan. Pergilah, mari kita buat jalan. Kata Xiao Wu, aku akan mengusir mereka semua. Jangan khawatir, kalian adalah tamu terhormat dari ibu kota asal kami, dan akan ada saluran VIP khusus. Pada saat ini, Mao Erniang berkata sambil tersenyum. Bagus, Chu Qin tersenyum, Kiten, kita akan pergi ke aula. Perdagangan tawanan perang, kemana kita harus pergi? Tawanan tingkat berapa? Mao Erniang bertanya. Tawanan perang dewa, Xiao Wu dan yang lainnya berkata serempak. Mendengar ini, para pejalan kaki di jalan semuanya menunjukkan kengerian. Mereka tanpa sadar memberi jalan bagi Chu Qin dan yang lainnya. Tawanan perang tingkat Raja Dewa, betapa kuatnya kekuatan yang bisa mereka miliki. Tawanan perang tingkat Raja Dewa hanya dapat diperdagangkan di kuil-kuil di atas tingkat 2. Mao Erniang menjawab, kuil tingkat 2, Chu Qin mengerutkan kening. Di ibu kota asal, terbagi menjadi 7 tingkat, yang terendah adalah kuil tingkat ke-7, dan yang tertinggi adalah kuil tingkat khusus. Di antara semuanya, hanya kuil tingkat kedua, tingkat pertama, dan tingkat khusus yang memenuhi syarat untuk memperdagangkan tawanan tingkat Raja Dewa. Mao Erniang menjelaskan, baiklah, bawa kami ke sana. Ada beberapa jalan berjajar, dan Chu dan Qin akhirnya menemukan kuil tingkat kedua. Kuil ini lebih tinggi dari kuil-kuil di sekitarnya, mencapai beberapa ribu meter, dan meliputi area beberapa kali lipat dari kuil biasa. Pada saat yang sama, berdiri di samping kuil, ada 4 penjaga baju besi dengan 7 roda cahaya di belakang mereka, semuanya adalah dewa kelas 1. Dewa tingkat pertama, di bidang apapun, atau galaksi, adalah keberadaan tingkat dewa utama, tetapi di sini, itu hanya dapat direduksi menjadi penjaga gerbang. Berjalan ke kuil, ruang di sini sangat luas,
tetapi tidak banyak orang yang datang. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang memenuhi syarat untuk berdagang di sini. Ini sebenarnya menyelamatkan Cukin dan yang lainnya dari banyak masalah. Saya melihat Mao Erniang berjalan ke sebuah konter. Di konter itu, ada deretan permata dan artefak yang mempesona. Di belakang konter, ada seorang lelaki tua berbaring di kursi berjemur, dengan sangat santai. Pharaoh Supreme. Pada saat ini, Mao Erniang menatap lelaki tua di kursi berjemur itu dan berkata, "Dapat dilihat dari nama Mao Erniang bahwa ini adalah Raja Dewa. Ada apa?" Lelaki tua itu berkata dengan dingin bahkan tanpa membuka matanya. "Yang berdaulat Pharaoh, tamu terhormat ada di sini." Mao Erniang menjawab dengan hormat, "Mereka ingin menjual beberapa tawanan perang." "Tawanan perang apa?" "Datang ke kuilku yang setingkat." Lelaki tua itu masih memejamkan matanya, berkata dengan acuh tak acuh. "Tawanan perang Raja Dewa, 10. Xiao Wu," kata Ning Rongrong sebelum Mao Erniang berbicara. Di aula, banyak mata tertuju. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu langsung membuka matanya, bangkit dari kursi musim panas, menatap Cukin dan yang lainnya, dan berkata dengan sedikit terkejut, "Apakah kalian akan menjual 10 tawanan perang? Kalau tidak, kalian tidak punya cukup kristal energi inti ilahi." Cukin tersenyum acuh tak acuh. "Tidak, tidak, tidak." Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, "Bisakah kalian melihat barang-barang kalian?" Cukin tersenyum acuh tak acuh, dan melepaskan 10 Raja Dewa termasuk Katode, Gu Zhen, Gulong, Jihuo, dan Lei Ting di Confederate Gattai. Semua orang ini, yang telah ditusuk oleh Cukin dengan jarum kurungan, dan terikat oleh kekuatan ilahi mereka, hanya bisa berlutut di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Benar saja, ada 10 Raja Dewa." Lelaki tua itu berkata dengan terkejut, "Ini tampaknya adalah penguasa galaksi Katode, Raja Dewa Katode dan penguasa galaksi gelap, kegelapan tertinggi." Mendengar ini, para penonton bahkan lebih terkejut. Para penguasa galaksi semuanya ditangkap sebagai tawanan perang. Pharaoh Supreme. Pada saat ini, Raja Dewa Kehidupan berkata, "Menurut harga sebelumnya, level Raja Dewa dapat menjual 500.000 ton kristal energi inti ilahi pada tahap awal. Berapa banyak dari 10 ini yang cocok untuk Anda?" Petik 2. Yang tertinggi ini tidak tahu apa-apa. Pharaoh berkata, "Harga tahanan level Raja Dewa telah turun. Dalam beberapa tahun terakhir, alam semesta telah meletus banyak pertempuran, dan jumlah tahanan level Raja Dewa telah meningkat. Selain itu, tahanan perang level Raja Dewa perlu diubah dengan pemandu jiwa khusus sebelum mereka dapat menjadi budak, yang mahal. 10 ini, 7 di tahap awal, 3 di tahap tengah, ditambah bonus harga penguasa galaksi. Bagaimana kalau saya memberi Anda total 6,66 juta kristal energi nuklir *****. Itu pertanda baik. Baiklah, aku tidak akan menawar denganmu dalam perjalanan bisnis pertama." Jawab Cukin sambil tersenyum. Para pencatut keuntungan ini pasti akan menghasilkan banyak uang, tetapi Cukin tidak peduli lagi. Baru saja memperoleh 30 juta kristal energi nuklir suci. 10 tawanan Raja Perang. "Ambillah." Kulihat, Pharaoh Supreme mengeluarkan bola logam, dan mengucapkan beberapa patah kata. Segera, ruang di sekitarnya terkoyak, dan banyak penjaga yang mengenakan baju besi emas mengawal Raja Dewa Katoda dan yang lainnya keluar. Pada saat yang sama, Pharaoh Supreme mengeluarkan 2 cincin, ada 330.000 kristal energi nuklir sialan di dalamnya, dasar bocah kecil. "Baiklah, cukup." Cukin menyapu kesadarannya dan mengangguk. "Para tamu terhormat, selain itu, apakah Anda memiliki barang lain untuk dijual atau dibutuhkan?" tanya Pharaoh Supreme. "Ya," kata Cukin, mengeluarkan banyak artefak tambahan, artefak super. "Begitu banyak, aku harus menjadi lebih baik," kata Pharaoh Supreme, memegangnya satu persatu, mulai menimbangnya, dan akhirnya berkata, 50 artefak, 10 artefak super. Totalnya 1,2 juta kristal nuklir dewa. Seorang pencatut, teriak Xiao Wu, ada 10.000 artefak, 100.000 artefak super, 1,5 juta, dan itu benar-benar memakan kita 300.000. Tamu terhormat ini, Pharaoh Supreme menjawab, "Anda berbicara tentang harga pasar. Mari kita buka aula perdagangan, terutama kuil tingkat pertama. Sewa selama 7 hari akan menghabiskan beberapa juta kristal energi nuklir dewa. Saya tidak bisa membuat saya kehilangan uang." "Apa yang Anda rugikan?" kata Raja Dewa Kehidupan. "Tawanan perang tingkat Raja Dewa,
jika Anda menjualnya kepada galaksi, keluarga, dan 2 juta kristal energi nuklir dewa yang tidak memiliki Raja Dewa yang duduk di tanah, itu mungkin. Sialan, pencatut besar, teriak Wang Qiwer, yang tertinggi ini. Valuo Supreme berkata sambil tersenyum, apa yang kamu katakan semuanya adalah kasus khusus, dan belum tentu ada satu dalam 100 tahun. Jadi mari kita lakukan, 1,5 juta, hanya 1,5 juta. Setuju, Raja Kehidupan berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, Chukin menerima 1,5 juta yuan lagi. Para tamu, apakah kalian tidak ingin membeli sesuatu? Pharaoh Supreme bertanya, aku punya semuanya. Tidak perlu, Raja Kehidupan menjawab, kuil tingkat kedua, tidak ada yang bagus, kita akan pergi ke tingkat pertama dan tingkat super untuk melihat. Tiba-tiba, Pharaoh Supreme, wajahnya berubah sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, baiklah, begitulah, semuanya, pergilah perlahan. Tepat setelah orang-orang Chu dan Qin pergi, mereka mendapati Xiao Wu telah menghilang. Hah? Di mana Xiao Wu? Semua orang terkejut. Di tengah ada seorang pria tampan berusia 20-an, mengenakan jas panjang putih dengan rambut pirang dan mata emas, dan di samping pria itu, ada 2 pria tua yang sedang menemani. Dan di sampingnya, ada juga seorang ibu bertelinga kucing yang seperti anak kucing yang sedang menuntunnya. Jelas, statusnya juga sangat mulia. Aku melihat tatapan pria itu tertuju pada tubuh Xiao Wu. Apa yang harus dilihat? Lalu cabut bola matamu. Xiao Wu menemukan orang ini dan langsung berteriak. Apa yang kau katakan? Pria tua di sebelah kiri menatap Xiao Wu dan berteriak dengan tajam. Aku berbicara tentangmu, mereka terlihat seperti melon yang bengkok. Xiao Wu berkata tanpa rasa takut. Katakan lagi, kata pria tua itu dengan acuh tak acuh. Wu tua, kulihat, pria itu memanggil pria tua itu. Kemudian, pria itu menunjukkan senyum yang anggun, gadis ini, namaku Wu Han, yang merupakan aliansi Perang Dewa Gila, tuan muda dari keluarga Wu. Liga Perang Dewa Gila, mendengar ini, para pejalan kaki di samping menunjukkan rasa takut. Aliansi Perang Dewa Gila macam apa? Nona tua tidak tahu, jadi cepatlah pergi. Kata Xiao Wu dengan marah. Aku bahkan tidak tahu aliansi Perang Dewa Gila, berani bersikap sombong di sini, benar-benar orang desa. Orang tua bernama Wu Lao berkata dengan acuh tak acuh, Xiao Nizi, berlutut dan minta maaf kepada tuan muda, tidak apa-apa. Aku minta maaf, paman. Xiao Wu bahkan lebih marah. Setelah mendengar ini, wajah Wu Han sedikit berubah, memperlihatkan senyum jahat, mata emasnya sepertinya ingin melihat Xiao Wu. Mencari kematian, Wu Lao menyesap dengan dingin, lalu berteleportasi ke wajah Xiao Wu, meledakkannya dengan telapak tangan. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar sedikit panik. Langsung saja, lakukan di aula perdagangan. Namun, ketika mereka mengira bahwa mereka adalah anggota Liga Perang Dewa Gila, semua orang merasa lega. Aliansi Perang Dewa Gila, seperti namanya, orang-orang di organisasi super ini adalah orang gila perang. Setengah dari perang di sudut barat daya alam semesta diprakarsai oleh mereka, dan setengah lainnya diam-diam campur tangan. Dapat dikatakan bahwa itu sangat arogan, dan itu normal untuk memulai di aula perdagangan ini. Xiao Wu tidak banyak berpikir, dia melihat telapak tangan Lao Wu meledak, dan langsung mendorongnya ke atas. Dengan ledakan yang keras, saya melihat Xiao Wu langsung menarik Wu Lao Zhen ini. Pertarungan antara pembangkit tenaga dewa tingkat pertama pasti akan menyebabkan gangguan besar jika terjadi di benua Douro, tetapi di ibu kota asal, ada pesona yang dipasang di sini, dan itu tidak akan memengaruhi lingkungan sekitar sedikitpun. Dan semua orang tercengang. Xiao Wu, yang tampak begitu muda dan cantik, benar-benar menghancurkan orang-orang dari aliansi Perang Dewa Gila secara langsung. Pria bernama Wu Han juga mengubah wajahnya, dan langsung tersenyum, wanita yang sangat kuat, pasti menyenangkan di malam hari. Kamu berani melawan, meskipun Tuan Wu dikalahkan, momentumnya tidak berkurang. Aku tidak hanya melawan, tetapi juga melemparmu. Kata Xiao Wu, berteleportasi ke tetua Wu, dan langsung melakukan lemparan 8 tahap ajaib, kaki panjang yang ramping dan indah. Di tubuh yang terakhir, saya tidak tahu berapa banyak jejak kaki yang tertinggal. Lancang, melihat Tuan Wu dipukuli, lelaki tua berambut pirang di sebelah Wu Han memberikan minuman dingin, dan saat berikutnya 9 roda cahaya di belakang punggungnya menyala. Anehnya, dia adalah penjahat tingkat Raja Dewa. Nama orang ini adalah Qin Ritian,
dan dia adalah pelayan Raja Dewa dari keluarga Wu. Ah! Melihat gelombang ledakan udara Wu Ritian yang kuat, Xiao Wu segera berbalik di angkasa, dan segera mengeluarkan pedang pelangi untuk melawan. Namun, tidak peduli seberapa kuat Xiao Wu, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Untungnya, Xiao Wu berhenti tepat waktu sehingga dia tidak akan dirobohkan. Qin tua, tangkap hidup-hidup. Wu Han berkata sambil tersenyum tipis. Ya, kata Qin Ritian, menghadapi kemenangan Xiao Wu, dia hendak meraih bahu Xiao Wu, tetapi pada saat ini, telapak tangannya digenggam erat oleh tangan yang lain. Qin Ritian terkejut dan menatap pemilik telapak tangan ini. Itu adalah wajah yang sangat tampan sehingga semua pria iri, dan bahkan beberapa pria memujanya. Orang ini bukan orang lain, tetapi Chu dan Qin. Kamu, siapa kamu? Qin Ritian menatap Chu Qin dengan kaget. Dia sama sekali tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan ilahi yang terakhir, dan ditambah dengan telapak tangannya, dia tidak bisa melepaskan diri. Dia menyimpulkan bahwa ini adalah orang yang sangat kuat. Tidak masalah siapa aku. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, siapapun yang berani menggerakkanku memiliki rasa kematian yang baik. Hah, apakah kamu berani membunuhku? Qin Ritian sedikit meremehkan karena terkejut. Begitu kata-kata Qin Ritian jatuh, lengannya mulai terasa sakit tajam, seolah-olah ditahan oleh gunung. Ah! Qin Ritian tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan raungan Ling Li yang menyedihkan. Lepaskan Qin tua, kamu tahu tuan muda ini berasal dari keluarga Wu dari Liga Perang Dewa Gila. Teriak Wu Han dengan terkejut. Namun, saya melihat Chu Qin tersenyum, tetapi telapak tangannya menjadi lebih keras. Melihat pemandangan ini, semua penonton terkejut. Aliansi Perang Dewa Gila, keberadaan yang bahkan harus ditakuti oleh alam Dewa Sembilan Naga, Chu dan Qin sama sekali tidak takut. Terlebih lagi, seberapa kuat kekuatan Chu Qin sebenarnya, dapat membuat Qin Ritian tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Siapa orang ini? Bahkan aliansi Perang Dewa Gila tidak takut. Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah dia baru saja menjual 10 tawanan perang di Valor Supreme, 2 di antaranya masih menjadi penguasa galaksi. Dia gelombang. Semua orang terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Salah, saya salah, tuanku. Qin Ritian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon belas kasihan dalam kesedihan. Chu Qin, aku tahu kamu tidak takut menimbulkan masalah. Pada saat ini, Raja Kehidupan berada di telinga Chu Qin, bergema lembut, tetapi, aku juga mendengar tentang keluarga Wu dari Liga Perang Dewa Gila. Jika kau membunuh mereka di sini, kami akan diusir dari ibu kota asal, jadi anggap saja untuk sementara waktu. Jika kita melepaskannya, dia pasti akan membawa orang untuk membalas dendam sampai saat itu, merekalah yang salah. Chu Qin masih tidak mengubah wajahnya, dan dengan cengkeraman yang kuat, dia langsung menghapus telapak tangan Qin Ritian. Dalam sekejap, teriakan seperti pembantaian babi datang, dan Qin Ritian tergeletak di tanah dan langsung mulai berguling. Segera, Chu Qin perlahan berjalan menuju Wu Han. Kau, apa yang kau lakukan? Wu Han berkata dengan ketakutan di wajahnya. Xiao Wu, kemarilah. Chu Qin menatap Xiao Wu dengan senyum lembut, mari kita bicarakan, bagaimana kau bisa meredakan amarahmu. Berlututlah, bersujudlah, belajarlah cara menggonggong. Xiao Wu berkata langsung, tidak, itu tidak mungkin. Wu Han menggertakkan giginya, gampang, aku akan potong kakimu. Chu Qin tersenyum tipis, kekuatan suci yang bekerja pada tubuh Wu Han membuatnya merasakan tekanan yang menyesakkan. Wu Han langsung gemetar. Akhirnya, Wu Han menggertakkan giginya dan berlutut di hadapan Xiao Wu. Tuanku, aku salah, tuanku. Masih ada gonggongan anjing. Wang Qiwer memperhatikan kegembiraan itu, tidak terlalu menjadi masalah. Wang, teriak Wu Han pelan. Aku tidak makan, bicaralah lebih keras. Teriak Bai Xiu Xiu. Gigi Wu Han hampir patah. Dia menatap Wang Qiwer, Bai Xiu Xiu, dan Xiao Wu dengan ganas, dan akhirnya menjadi marah dan berteriak, wow. Wow, wow, hampir sama saja. Xiao Wu menepuk telapak tangannya, pergi sekarang, jangan halangi mata wanita ini lagi. Mendengar ini, Wu Han segera bangkit, berusaha melarikan diri dari tempat yang benar dan salah ini. Dia tahu bahwa setelah hari ini, wajah keluarga Wu akan hilang. Tunggu, siapa yang melepaskanmu? Kata Xiao Wu sambil menendang kaki Wu Han ke tanah, aku akan melepaskanmu. Wu Han menjadi gila,
tetapi dia takut dengan ancaman Chukin dan berguling keluar. Terlalu lambat, aku akan membantumu, kata Wang Qiwer sambil menendang. Ada langkah besar di luar aula perdagangan, dan Wu Han langsung berguling dari tangga ke jalan. Orang-orang yang lewat sedikit tidak tahan, dan Xiao Wu ini terlalu kejam. Tapi itu benar-benar keren. Aliansi Perang Dewa Gila biasanya mendominasi dan orang-orang di alam semesta takut pada mereka. Hari ini, mereka sangat bersemangat ketika melihat Liga Perang Dewa Gila diajarkan. Pada saat yang sama, Chu dan Qin menendang Qin Ritian dan Wu Lao dengan kedua kaki. Cepat, pergi, tunggu tim penegak hukum datang. Pada saat ini, seseorang berteriak. Chu Qin, ayo pergi juga, kata Raja Dewa Kehidupan. Chu dan Qin juga berhenti tinggal, dan meninggalkan kuil Faluo bersama Raja Kehidupan, Xiao Wu dan yang lainnya. Yang tidak diketahui Chu Qin adalah bahwa semua yang dia lakukan tertangkap oleh sepasang mata yang cerah dan bergerak. Di sini berdiri sosok yang sangat jelas dan mempesona. Sosoknya sangat panas dan menarik perhatian, tetapi dia memakai topeng dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Nona, orang-orang ini terlalu kejam. Seorang lelaki tua berkata di samping wanita itu, sejauh ini, tidak sedikit orang yang berani mempermalukan aliansi Perang Dewa Gila seperti ini. Itu tidak baik. Wanita itu tersenyum dan tersenyum. Paman Wu, Anda bisa membiarkan orang-orang dari tim penegak hukum pergi untuk Chuxin. Wanita itu melanjutkan, ya, jawab Ye Wu. Selain itu, selidiki latar belakang orang-orang ini. Terutama pria itu, dia tampak sangat tidak biasa. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Oke, Ye Wu mengangguk sebelum pergi. Chu Qin, setelah Ye Wu pergi, wanita itu bergumam, Tuan Wu, apakah Anda baik-baik saja? Di luar kuil Faluo, orang-orang dari tim penegak hukum, yang terlambat datang, memandang Wu Han dan berkata, dasar bajingan, bagaimana bisa ke sini? Wu Han menatap kapten tim penegak hukum dengan marah. Anakku, kau tahu betapa terhinanya dirimu. Tuan Wu, ibu kota asal terlalu besar, dan ada terlalu banyak masalah. Kami terbatas dalam tenaga kerja, jadi kami terlambat, tetapi kami telah mengirim orang untuk memburu mereka yang memukulmu. Kapten penegak hukum itu menjawab, tidak ada dari kalian dari alam Dewa Kowloon yang dapat diandalkan. Wu Han berkata dengan marah, Qin tua, pergilah ke Liga Zan untuk memanggil seseorang, anakku, kau harus menangkap bajingan ini dan memotongnya. Gadis berambut merah muda itu, aku ingin dia memohon belas kasihan di bawah selangkanganku. Ya, jawab Qin Ritian, Tuan Muda Wu, semua asal-usul diambil alih oleh alam Dewa Kowloon kita. Orang-orang aliansi perang bajingan gilamu itu menerobos masuk. Ada yang tidak mematuhi aturan, kan? Kata kapten penegak hukum. Guling, Wu Han melotot tajam ke arah kapten penegak hukum dan berteriak keras. Tak lama kemudian, anak kucing itu membawa Chu Qin dan yang lainnya, dengan angkuh dan berjalan di jalan dengan santai. Tuan tertinggi, Kitty menatap Chu Qin dan berkata, kamu telah menyinggung orang-orang dari Liga Perang Dewa Gila. Mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Atau, sembunyi dulu, tidak perlu, kata Chu Qin sambil tersenyum, lakukan saja urusanmu dulu. Baiklah kalau begitu, Kitty tersenyum tak berdaya, jangan khawatir, ini adalah wilayah yang diambil alih oleh alam Dewa 9 Naga kita. Bahkan jika orang-orang dari Liga Perang Dewa Gila mereka datang, mereka tidak berani membuat terlalu banyak masalah. Anak kucing, Chu Qin tersenyum pada anak kucing itu, mengapa kamu tinggal di sini? Dan menjadi pelayan, ini, anak kucing itu tampak agak tak terkatakan. Tapi itu tidak masalah. Chu Qin tersenyum. Dulu aku adalah dewa utama sebuah galaksi. Kitty menjawab, tetapi galaksi kita dihancurkan oleh orang-orang, dan aku dibeli di sini. Untungnya, orang-orang dari wilayah ilahi Jiulong menerimaku. Jadi begini, Chu Qin mengangguk, kalau begitu, anak kucing, apakah kau ingin pergi dari sini? Hah, anak kucing itu bertanya sedikit terkejut. Aku akan terus terang, Chu Qin menjawab, kau orang baik. Jika kau bisa kembali ke alam Dewa Douro bersamaku. Ketika anak kucing itu mendengar kata-kata itu, jelas ada sedikit kegembiraan di matanya, tetapi kegembiraan itu segera mereda. Sebagai mantan dewa penguasa, yang bersedia menjadi budak di sini, pikiran Chu Qin membuatnya sangat bersemangat. Namun, dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Chu dan Qin menyinggung Liga Perang Dewa Gila. Meskipun baik-baik saja di kota asal,
hasilnya mungkin berbeda jika dia keluar dari kota asal. Saya khawatir seluruh alam Dewa Douro akan menderita. Kenapa? Kamu khawatir? Orang-orang dari Liga Perang Dewa Gila akan memintaku untuk menyelesaikan masalah dengan Ratu Musim Gugur. Chukin tampaknya melihat pikiran anak kucing itu sekilas. Anak kucing itu menggelengkan kepalanya, tidak. Tuan tertinggi sangat tampan, orang-orang yang sangat beruntung pasti memiliki penampilan alami mereka sendiri. Hahaha, Chukin tertawa beberapa kali tanpa banyak bicara. Tuan, kita di sini. Pada saat ini, kata anak kucing itu. Semua orang berhenti di aula emas yang sangat megah. Skala di sini tidak sebagus kuil tingkat pertama atau bahkan kuil tingkat kedua, tetapi 4 karakter, kuil tingkat super, di atas pintu sangat mempesona. Jelaskan bahwa tempat ini luar biasa. Ini adalah kuil super. Zhu Zuqing bertanya dengan sedikit terkejut. Tuanku, jangan meremehkan kuil ini. Xiao Xiao menjawab, ibu kota asal, kuil super, hanya ada 10. Kuil ini adalah tempat di mana seorang tetua dari alam Dewa Kowloon kita duduk secara langsung. Katakan, di sini, kamu dapat membeli apapun yang dapat diperdagangkan di asal. Kedengarannya luar biasa. Chukin tersenyum, kalau begitu, biarkan saja di sini. Berhenti, kuil super, tolong tunjukkan padaku lebih dari 5 juta kristal energi inti suci sebelum kalian bisa masuk. Seorang pria parubaya mencegat Chukin dan anak-anak kucing. Dilihat dari fluktuasi kekuatan ilahinya, ini adalah penjaga tingkat Raja Dewa. Raja para dewa menjaga pintu, yang selanjutnya menggambarkan karakteristik luar biasa dari kuil super. Chukin tersenyum sedikit, dan menyerahkan cincin yang baru saja diberikan Faro kepadanya. Baiklah, kalian bisa masuk. Penjaga Raja para dewa, setelah menyelidiki, mengangguk dan berkata, Chukin, sekelompok orang, berjalan ke dalam apa yang disebut kuil super ini. Tidak seperti kuil tingkat pertama dan kedua, tidak ada ruang mewah di sini. Meskipun bagian luarnya megah, perabotan dan tata letak di dalamnya sangat sederhana. Beberapa meja mahoni tua, serta seorang lelaki tua berambut abu-abu dan kusut, sedang tidur di meja. Dewa sudah tua, saya melihat anak kucing itu membungkuk hormat kepada lelaki tua itu. Ternyata itu adalah seekor anak kucing. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, menatap anak kucing itu, dan tersenyum kembali. Wajah orang tua itu tampak ramah, tetapi matanya sangat dalam, seolah-olah dia telah mengalami perubahan hidup. Dewa tua, penguasa alam Dewa Douro, Chukin Zizun, ingin membeli sesuatu denganmu. Kata kucing itu, menunjuk ke arah Chukin. Anak muda itu, orang tua itu menatap Chukin, tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan, wajahnya langsung berubah, dan dia tersenyum sedikit dan berkata, anak muda, apa yang ingin kamu beli? Kamu punya barang bagus, keluarkan saja, biarkan aku melihatnya. Chukin balas tersenyum. Banyak, senjata raja macam apa, tawanan perang raja, dan lingkaran sihir raja, asalkan kau mampu membelinya, kau punya semuanya. Jawab lelaki tua itu, apakah ada artefak tertinggi? Chukin tersenyum tipis. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi, dan dia menggelengkan kepalanya, tidak. Kalau begitu kau berani mengatakan, kau punya semuanya. Tanya Gu Yuena, hei, artefak tertinggi hanya diperdagangkan sekali sejak berdirinya ibu kota asal, dan itu terjual habis, dan akhirnya dicuri. Barang semacam ini tidak ternilai harganya. Tidak ada yang mampu membelinya dan mengambilnya. Tidak ada gunanya. Lalu senjata ajaib Raja Dewa, berapa banyak yang kau miliki di sini? Tanya Chukin, banyak, jenis apa yang kau inginkan? Tanya lelaki tua itu, ada berapa kristal dewa? Tanya Chukin, 500.000, harganya sama dengan tawanan perang Raja Dewa. Kata lelaki tua itu dengan sederhana dan rapi. Oke, harganya pantas. Chukin mengangguk, ajak aku melihatnya. Berapa banyak yang kau inginkan? Tanya lelaki tua itu. Kalau begitu aku tidak tahu, sampai kebutuhan semua wanitaku terpenuhi. Chukin tersenyum tipis. Sepertinya ini masalah besar. Lelaki tua itu tersenyum, kalau begitu kau, ikut aku. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu membawa Chukin dan yang lainnya ke ruang dalam. Anehnya, ruang di ruang dalam itu lebih besar dan lebih mewah daripada bagian luar. Dinding di sini mirip dengan meja dapur, dengan banyak alur persegi panjang. Di setiap alur, ada artefak atau baju besi. Wah, banyak sekali.
Para wanita itu sedikit terkejut melihat dinding besar yang tingginya 100 meter dan panjangnya ratusan meter itu. Ini beberapa artefak super, bukan yang kau inginkan. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan berjalan ke ujung ruang dalam, di depan sebuah dinding. Itu cukup tersembunyi. Chukin tersenyum tipis sambil menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu tersenyum tanpa berkata apa-apa, lalu meletakkan telapak tangannya di dinding. Dalam sekejap, beberapa garis megah muncul di dinding kosong, dan ruang rahasia terekspos di dalamnya. Seperti artefak dewa di luar, artefak Raja Dewa di sini juga ditempatkan di alur dan dilindungi oleh perisai transparan khusus. Namun, kita dapat melihat bahwa ada beberapa garis aneh pada perisai transparan ini. Semua ini bisa dijual. Apakah harganya sama? Tanya Chukin.